ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Ikhwan akhwatul kiram, semoga kalian semua dirahmati oleh Allah, diberikan kemudahan, diberi taufik dan hidayahnya. Dan saya mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita semua keikhlasan, memberikan kita semua semangat dan kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Amin Allahumma amin. Baik, melanjutkan kajian kita ya. Kajian kita kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid. Ini mungkin Ustadz suara mikrofonnya mungkin dimatikan dulu Ustadz. Ustadz ya. Baik. Melanjutkan kajian kita yaitu di halaman 47 ya, di situ yaitu tertera di samping ya, teks kata Alimul Maqrizi, ada tulisan di situ al-adillatu ya, al-adillatu ala tauhidillah ya, dalil-dalil atau bukti-bukti yang menunjukkan keesaan Allah ya, atau yang menunjukkan bahwa Allah itu satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi. Itu tema kita. Ya, tema kita di sini ada beberapa tema ya. Kita ambil dari tema-tema yang tertulis ya di samping teks ucapan Imam Al-Maqrizi, yaitu al-adillah ala tauhidillah, maksudnya adalah dalil-dalil atau bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi. Maka Imam Al-Maqrizi beliau mengatakan di sini wal adillatu ad-dalatu ala annahu ta'ala, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yajibu an yakuna wahdahu huwa al-ma'luhu. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang wajib untuk diangkat sebagai ma'luh ya, sebagai zat yang diibadahi, itu membantah kesyirikan di dalam ibadah ya. Jadi maksudnya apa ini? Maksudnya kita kalau mau mengumpulkan dalil-dalil bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa di dalam ibadah, satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi, maka kita akan mendapati dalil sangat banyak, dan dalil-dalil ini semua adalah dalil yang membantah dan mematahkan kesyirikan para musyrikin. Wa tudhidu hujaj ahli. Begitu pula dalil-dalil tersebut, bukti-bukti tersebut juga akan meruntuhkan argumen-argumen dalil-dalil para pelaku kesyirikan. Wa hiya aktsaru min an yuhita biha illallah taala. Dan dalil-dalil atau bukti-bukti yang menunjukkan Allah adalah satu-satunya ilah yang patut untuk diibadahi itu sangat-sangatlah banyak. Tidak ada yang bisa untuk mengumpulkan atau menghitung semuanya kecuali hanyalah Allah. Bal kullu ma khalaqahu Allah ta'ala fahuwa ayatun syahidatun bitauhidihi. Bahkan semua yang apa yang Allah ciptakan itu adalah tanda-tanda yang bersaksi bahwa Allah itu satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi. Ya. Jadi apapun makhluk yang Allah ciptakan, hakikatnya makhluk-makhluk tersebut menunjukkan bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu memiliki sifat wahdaniyah, satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi. Wa kadzalika kullu ma amara bihi, dan begitu pula semua perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita mentadaburi makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan, maka kita akan mendapati bahwa makhluk-makhluk Allah ini menunjukkan keesaan Allah, menunjukkan Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Begitu pula ketika kita mentadaburi perintah Allah, sebagaimana Allah mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Itu kan perintah Allah. Maka kita akan mendapati dari perintah-perintah tersebut bahwa perintah-perintah ini menunjukkan tauhidnya Allah. Ya, karena perintah ini konsekuensi dari mentauhidkan Allah. Ketika Al-Imam Maqrizi menyebutkan bahwa dalil tentang tauhid Allah itu sangatlah banyak, bukti-bukti yang menunjukkan Allah itu satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi, dan dalil-dalil ini sangatlah banyak, maka kalau kita melihat di Al-Quran, ya, misalkan Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, tauhidkanlah Allah saja, ibadah kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau kita melihat nama Allah saja, lafzul jalalah Allah itu diambil dari ma'luh, ya. Allah itu artinya adalah al-ma'luh. Al-ma'luh itu zat yang diibadahi. Ya, al-ma'luh itu artinya adalah yang diibadahi. Dari sini saja kita mendapati bukti dalil bahwa Allah itu satu-satunya zat yang patut diibadahi. Begitu pula ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Allah satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi. Ya. Kalau kita perhatikan la ilaha, tidak ada ilah bihaqqin, yang hak, ya, patut, yang hak, yang benar dan patut untuk dibadahi illallah, kecuali hanya Allah. Jadi banyak sekali dalil-dalil. Kalau kita kumpulkan, kita akan mendapatkan banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa Allah satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi. Begitu pula makhluk-makhluknya menunjukkan akan hal tersebut. Kemudian perintah-perintah Allah menunjukkan juga pada akan hal tersebut. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau pernah mengatakan, ya, di dalam salah satu kitabnya, saya lupa nama kitabnya, ya, bahwa semua di dalam Al-Quran, ya, semua alam ini dan semua di dalam Al-Quran itu membahas atau menunjukkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu kalau tidak membahas tentang, ya, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka di dalam Al-Quran itu mengandung pembahasan tentang perintah untuk bertauhid hanya kepada Allah, kemudian membahas tentang larangan menyekutukan Allah, kemudian membahas tentang keutamaan tauhid, kemudian membahas tentang peringatan dari apapun bentuk kesyirikan, kemudian membahas tentang kisah-kisah ahli tauhid, membahas tentang kisah-kisah musuh-musuh ahli tauhid, kemudian membahas tentang ayat-ayat yang menjadi perintah dan larangan, ya. Ayat-ayat yang mengandung perintah dan larangan, dan perintah dan larangan itu adalah konsekuensi kita bertauhid kepada Allah. Begitu pula menjelaskan tentang hukuman bagi mereka yang menyelisih tauhid, dan menyebutkan tentang pahala serta ganjaran, ya, atau apa yang akan didapatkan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jadi Al-Quran dari awal sampai akhir itu semuanya membahas tentang tauhid. Masya Allah. Itu kalau kita tadaburi, kita akan mendapati bahwa Al-Quran dari awal sampai akhir itu semuanya membahas tentang tauhid. Dan kemudian lanjut, ya. Kemudian Al-Imam Maqrizi mengatakan fakhalquhu wa amruhu, ya, fakhalquhu wa amruhu wa ma fatara alaihi ibadahu wa rakkaba fihi min al-uqul syahidun bi annahu Allahu alladzi la ilaha illahu. Makhluk-makhluknya, perintahnya serta larangannya tentunya, wa ma fatara alaihi ibadahu, dan fitrahnya, fitrah hamba, serta warakkaba fihi minal uqul, serta akal hamba, apa yang Allah titipkan, ya, apa yang Allah susun di diri kita, yaitu berupa akal. Ini semua adalah semua ini menyaksikan, semua ini bersaksi, ya, dari makhluknya, perintah dan larangannya, fitrah hamba, fitrah makhluk, ya, fitrah manusia, dan akal manusia, semuanya bersaksi bi annahu, bahwa sungguhnya Allah alladzi la ilaha illahu, bahwasanya dia adalah Allah yang tidak ada, ya, tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Tidak ada ilah yang patut untuk diibadahi
kecuali hanya Allah. Wa anna kulla ma'budin siwahu batil. Dan apapun yang diibadahi selain Allah maka dia adalah batil. Ya. Ini jelas sekali ucapan Al-Maqrizi. Beliau menetapkan di dalam tulisan ini bahwa makhluknya, perintah larangannya, fitrah hamba, akal hamba, itu semua menyaksikan, itu semua bersaksi, memberikan persaksian bahwa Allah itu satu-satunya ilah yang patut untuk diibadahi. Lantas bagaimana ada orang mengatakan bahwa kita ketika diperintahkan untuk bertauhid harus berpikir dahulu, harus mentadabburi, harus syak, ragu dahulu, ya, atau bahasa lainnya itu tafakur. Kewajiban pertama itu adalah ada tafakur. Itu sebagian orang mengatakan seperti itu. Justru kewajiban pertama adalah mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa? Karena hakikatnya fitrah kita, akal kita, kemudian makhluk yang kita lihat itu semua memberikan persaksian bahwa Allah lah satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi. Wa annahu huwallahul haqqul mubin. Sesungguhnya dia adalah Allah ya, al-ma'luh yang patut untuk diibadahi, yang benar, al-haq ya, al-mubin yang memberikan penjelasan ya. Al-mubin itu yang jelas. Al-mubin artinya abana yubin mubin, ibanatan itu yang memberikan penjelasan. Taqaddasa wa ta'ala, dan Allah itu maha suci dan maha agung. Maha suci Allah dan maha agung. Kemudian Al-Maqrizi menukil ya beberapa bait syair ya, itu mengatakan bahwa ajaban kaifa yu'sa al-ilahu. Ya. Kata Al-Maqrizi di sini sungguh sangat mengherankan ya. Sangat mengherankan bagaimana bisa Allah itu dimaksiati. Am kaifa yajhaduhul jahidu, atau bagaimana bisa orang yang membangkang itu selalu membangkang. Orang yang mengingkari Allah itu selalu mengembangkan kepada Allah. Walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan syahidu. Kemudian padahal semua yang gerak, ya, fi kulli tahrikah, semua yang bergerak dan semua yang diam tenang, segalanya semuanya ini itu syahid. Syahid itu memberikan persaksian bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi. Wa fi kulli syai'in lahu ayah, karena segala sesuatu itu memiliki tanda. Ya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Jadi segala sesuatu itu memiliki tanda, atau diartikan seperti ini. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah tanda yang menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha satu, yang maha esa, atau yang maha tunggal. Jadi dari syair ini maknanya betul, yang menunjukkan bahwa semua alam semesta ini yang bergerak dan yang tenang. Atau dari syair ini kita mendapati pelajaran sangat mengherankan kalau kita mendapati ada orang itu yang menolak keberadaan Allah, atau bermaksiat kepada Allah, atau tidak beribadah dan bertauhid kepada Allah. Karena semua yang bergerak, semua yang tenang, semua yang ada di alam semesta ini itu tanda bagi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu tadi pembahasan kita, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi. Kemudian ya, selanjutnya yaitu tema kita asyirku fir rububiyah ya. Syirik di dalam rububiyah. An-naw' ats-tsani, Al-Imam Maqrizi mengatakan, "Wa an-naw' ats-tsani min asy-syirki." Adapun jenis kedua dari kesyirikan, asyirku bihi ta'ala fir rububiyah. Ya. Jenis kedua dari kesyirikan adalah syirik yang menyekutukan Allah di dalam rububiyah. Jadi Al-Imam Maqrizi membagi kesyirikan menjadi dua. Yang pertama asyirku fil ilahiyah, syirik dalam uluhiyah atau ilahiyah, dan kedua syirik di dalam masalah rububiyah. Padahal kita tahu bahwa ada tauhid asma wa sifat, sehingga seharusnya ada syirik di dalam asma wa sifat. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihai bahwa maksudnya Imam Al-Maqrizi ketika beliau membagi tauhid itu menjadi dua, sehingga konsekuensinya menurut beliau syirik itu juga dua, karena beliau memasukkan asma wa sifat di dalam masalah rububiyah, sehingga tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Maqrizi. Karena ini
yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah membagi ke tauhid menjadi dua. Yang pertama tauhidul ma'rifah wal isbat, yang kedua tauhidul qasdi wa talab. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, beliau membagi tauhid menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Sehingga kesyirikan menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu terbagi menjadi tiga. Syirik di dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam asma wa sifat. Taib. Kita sekarang membahas kesyirikan di dalam rububiyah Allah. Kasyirki man ja'ala ma'ahu khaliqan akhar, yaitu seperti seseorang yang mengangkat zat ya, dianggap sebagai pencipta selain Allah. Jadi siapapun yang menyatakan, yang mengakui, yang meyakini bahwa ada zat selain Allah yang menciptakan, maka dia telah terjerumus ke dalam syirik rububiyah. Jadi maksud dari tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah di dalam penciptaan, di dalam pengaturan alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, kemudian mengatur, kemudian memberikan manfaat dan mudarat. Jadi perbuatan-perbuatan Allah semuanya. Nah, itu kita yakini bahwa perbuatan-perbuatan ini hanya dimiliki oleh Allah. Lantas ketika ada orang yang meyakini bahwa di sana ada zat yang dapat menciptakan, zat yang dapat memberikan manfaat ataupun mudarat, zat yang dapat memberikan rezeki, zat yang dapat memberikan kesembuhan, zat yang dapat mengatur, walaupun itu sebagian, mengatur sebagian alam misalkan, atau menciptakan sebagian makhluk, ini telah terjerumus ke dalam syirik di dalam rububiyah. Kal majusi wa ghairihim alladzina yaquluna bi anna lil alami rabbain. Kemudian Al-Imam Maqrizi menyebutkan contoh. Apa contoh musyrik di dalam rububiyah? Itu musyrikuna majus. Jadi contoh di dalam syirikan di dalam rububiyah, contohnya adalah kesyirikan, ya, kesyirikannya orang-orang majusi dan selain orang-orang majusi, yang dimana mereka mengucapkan alladzina yaqulun, yang dimana mereka mengucapkan bi anna lil alami rabban, bahwa lil alami rabbain, bahwa alam ini memiliki dua rabb. Ya, itu diyakini oleh majusi dan diyakini oleh sebagian orang yang lainnya. Ahaduhuma, kemudian rabbain di sini ya ahadihima badal, ya, ini ahadihima ini badal rabbain. Ahadihima khaliqul khair, ya. Yang pertama kan disebutkan tadi majusi dan selain majusi, yang dimana mereka mengucapkan, mereka meyakini bahwa alam ini memiliki dua rob. Ini majusi meyakini bahwa alam ini memiliki dua rob. Apa yang pertama? Ahaduhuma, yang pertama khaliqul khair, ya. Yang pertama adalah pencipta kebaikan. Ya, ini menurut mereka majusi, rob yang pertama, ilah yang pertama, Tuhan yang pertama adalah Tuhan pencipta kebaikan. Wa yaquluna bilisanil farisiyah Yazdan. Jadi mereka menyebut khaliqul khair, Tuhan yang menciptakan kebaikan ini, dengan sebutan Yazdan. Wal akhar khaliqus syarr. Dan Tuhan yang kedua, ya, menurut majusi, ya mereka menyebutnya, wa yaquluna lahul majus, mereka menyebutnya dengan sebutan bahasa Persia, yaitu dengan sebutan Roman. Ya. Yazdan itu sebutan, ya, nama untuk ilah pencipta kebaikan, sedangkan Roman itu sebutan untuk Tuhannya orang-orang majusi yang diklaim bahwa Roman ini pencipta keburukan. Ya. Begitu pula yang kedua, ini contoh yang pertama, ya. Musyrik di dalam rububiyah itu adalah orang-orang majusi. Ya. Walaupun sebenarnya mereka, orang-orang majusi sendiri, mereka tidak meyakini bahwa kedua Tuhan ini, Yazdan dan Roman ini setara, itu selevel, ya. Tidak. Mereka mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan kebaikan itu lebih besar, lebih tinggi derajatnya, lebih agung daripada Roman, yaitu Tuhan yang menciptakan keburukan. Itu yang diyakini oleh orang Majus. Jadi mereka sepakat. Ketika ditanya di antara dua Tuhan ini mana yang hebat, mana yang lebih kuasa, lebih besar, lebih agung, maka mereka sepakat Yazdan. Dan mereka sepakat bahwa Yazdan ini azali. Azali itu maksudnya qadim, ya. Secara qadim itu lampau. Ya. Sedangkan Roman
mereka berdebat, orang-orang Majusi berdebat, apakah Ar-Rahman ini juga qadim ataukah tidak, ya, apakah dia lampau ataukah tidak, itu terjadi perdebatan di kalangan orang-orang Majusi. Ala kulli hal, walaupun ada orang yang syirik di dalam rububiyah, sebagaimana orang Majusi ini, tapi tetap mereka meyakini bahwa fitrahnya tetap mengatakan harus satu, ya, yang memiliki kekuasaan, kekuatan luar biasa, mengatur semuanya itu tetap hanya satu. Kemudian contoh yang kedua, musyrikin di dalam rububiyah. Ya, coba lihat di halaman setelahnya. Silahkan di halaman setelahnya. Jadi contoh kesyirikan di dalam rububiyah yang kedua yaitu kal falasifah wa man tabi'ahum. Yaitu yang kedua adalah orang-orang ahli filsafat. Orang ahli filsafat. Wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti ahli filsafat. Jadi al falasifah itu jamak, bentuk plural dari kalimat filosof, ya, filosof falasifah, yang artinya muhibbul hikmah, ya. Jadi aslinya filosofia, ya, filosofia, filosofia, aslinya filosofia. Jadi fila itu artinya adalah muhib, ya. Muhib itu yang diartikan kalau kita terjemahkan, ya, al muhib itu yang mencintai, ya, yang mencintai. Adapun filasufa, ya, sufa itu artinya adalah hikmah. Jadi maksud dari filosof adalah pecinta hikmah, pecinta ilmu, ya. Sedangkan falasifah itu bentuk jamak atau bentuk plural dari kalimat filosof. Taib. Makrezi mengatakan, ya, wa man tabi'ahum, dan kelompok-kelompok atau orang-orang yang mengikuti ahli-ahli filsafat, alladzina yaquluna bi annahu lam yastur anhu illa wahidun basitun. Ya. Mereka meyakini, yaitu para pengikutnya ahli filsafat, ini maksudnya adalah seperti misalkan Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, ya, di mana mereka tuh mengikuti Aristo. Ya, Aristo ini al-muallimul awal, ya, Aristo itu guru pertama, ya, guru pertama bagi ahli filsafat, ya, dan dia adalah orang yang mencetuskan ilmu mantik. Seingat saya seperti itu, nanti mohon dikoreksi kalau salah. Jadi Aristo ini pencetus pertama ilmu mantik, ya. Ilmu mantik adalah Aristo. Kemudian guru kedua, al-muallimus tsani, ya, muallim yang kedua itu adalah Al-Farabi, dan disusul setelah itu muallim ketiga, guru ketiga adalah Ibnu Sina. Adapun Aristo, maka dia belajar dari Aflatun, ya. Aristo itu muridnya Aflatun, tapi Aflatun ini lebih mending daripada lebih baik lah daripada Aristo, karena Aflatun masih mentakzim, menghormati para anbiya, para rasul, menghormati ajaran-ajaran samawi, ya. Berbeda dengan Aristo. Aristo ini mengajak kepada ingkarul ilah, mengingkari wujud pencipta, ya. Ini yang didakwahkan, yang disebarkan oleh Aristoteles. Jadi mereka meyakini, mereka mengucapkan alladzina yaqulun, mereka mengucapkan bi annahu lam yastur anhu illa wahidun basit, bahwa alam semesta ini, ya, tidak keluar kecuali dari satu di sini, satu yang sifatnya itu mutlak, ya, mutlak, hanya berada di dalam benak saja, ya. Wa anna masdarul makhluqat kulliha 'anil uqul wan nusus. Sedangkan makhluk yang ada di sini yang kita lihat itu sumbernya dari akal dan jiwa, dan mereka bisa sebut dengan istilah malaikat, ya. Wa anna masdar hadzal 'alami 'anil aqlil fa'al. Sedangkan alam semesta ini bersumber dari akal yang fa'al. Tapi akal fa'al ini kalau diterjemahkan mungkin artinya adalah Rob, ya. Menurut mereka akal, ya. Jadi alam semesta ini muncul sumbernya itu dari akal. Fahuwa Rabbu kulli ma tahtahu wa mudabbiru. Dan akal ini adalah Rob bagi semua yang ada di bawahnya, pengatur bagi semuanya. Karena menurut mereka, ya, yang saya pahami dari keyakinannya orang falasifah Aristoteles seperti ini, bahwa Tuhannya mereka itu adalah akal. Karena yang membuat semuanya ini, bisa ada ini, ada itu semua adalah hasil kekuatan akal untuk berpikir, sehingga muncullah ini, muncullah itu. Sehingga mereka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah akal, ya. Kata Al-Makrizi, wa hadza syarrun min syirki ubadil asnam wal majusi wan nasara.
Nah, itu kata tema kita sekarang pindah ketiga, yaitu akhbatsu syirkin fil alam. Jadi syirik terburuk di dunia ini. Ya, syiriknya siapa? Yaitu syiriknya orang-orang ahli filsafat. Ya. Wahada, adapun ini kata Al-Maqrizi, adapun keyakinannya orang-orang ahli filsafat, syarrun min syirki ubadil asnam. Ini lebih buruk ya. Keyakinannya orang ahli filsafat ini lebih buruk, lebih jelek daripada kesyirikannya para penyembah berhala, daripada kesyirikannya orang-orang Majusi, dan daripada kesyirikannya orang-orang Nasara. Wahwa akhbatsu syirkin fil alam. Ya, keyakinannya orang-orang ahli filsafat ini adalah kesyirikan yang paling buruk, paling busuk yang ada di dunia ini. It yatadammanu min at-ta'til wa jahdi ilahiyatihi. Karena di dalam keyakinan orang-orang ahli filsafat ini terkandung di dalamnya ta'til wa jahdi ilahiyah. Jadi terkandung di dalamnya pengingkaran, ya. Pengingkaran penihilan, ya, menihilkan sifat-sifat dan nama-nama Allah, bahkan menihilkan Allah. Allah nggak ada. Allah itu hanya khayalan. Allah itu hanya berada di wujudnya hanya mutlak, berada di benak saja. Ya, subhanahu maha suci Allah dari ini, wa rububiyatihi, begitu pula menolak rububiyah Allah, enggak hanya uluhiyah saja. Ya, keyakinan falasifah ini berkonsekuensi menolak peribadatan kepada Allah dan menolak rububiyah Allah. Ya, wastinatil khalqi ila ghairihi subhanah ma lam yatadammanhu syirku ummatin minal umam. Begitu pula mengandung di dalamnya bahwa kita meyakini bahwa alam semesta ini itu munculnya dari selain Allah. Ya, bentar. Baik. Kemudian Al-Maqdisi mengatakan wastinadul khalqi ila ghairihi, ya, karena di dalam keyakinan filsafat ini ya mengandung bahwa makhluk-makhluk yang ada semua ini itu datangnya dari selain Allah. Dan keyakinan ini malam yatadammanhu syirku ummatin minal umam. Dan keyakinan seperti ini tidak pernah diyakini oleh umat-umat sebelumnya. Jadi kata Al-Maqrizi, kenapa syiriknya orang-orang ahli filsafat itu lebih buruk ya, lebih busuk dan lebih jelek daripada syiriknya penyembah berhala, syiriknya orang-orang Majusi dan Nasara? Kata Al-Maqrizi bahwa syiriknya orang-orang ahli filsafat itu mengandung penolakan, ya, pengingkaran ilahiyah Allah, pengingkaran hak peribadatan kepada Allah, pengingkaran rububiyah Allah, dan penyandaran bahwa makhluk yang ada yang kita lihat sekarang ini semuanya itu datangnya dari selain Allah. Tentunya ini lebih buruk. Ya. Dan keyakinan seperti ini tidak pernah diyakini oleh umat-umat sebelumnya. Maka dari itu para ulama, dari sini kita dapat pelajaran dari Imam Maqrizi bahwa kesyirikan di dalam rububiyah itu lebih dahsyat dan lebih jelek, lebih busuk, lebih buruk daripada syirik di dalam uluhiyah yang dilakukan oleh orang-orang penyembah berhala misalkan. Lebih berat, lebih jelek ya. Lebih jelek syirik di dalam rububiyah. Baik, kemudian wasyirkul qadariyah mukhtasarun min hadza. Kemudian Al-Imam Maqrizi beliau menambahkan ya bahwa kesyirikan orang-orang qadariyah adalah mukhtasarun min hadza, intisari dari keyakinannya orang-orang ahli filsafat. Ya. Wababun yudkhalu minhu ilaih, dan dia menjadi pintu masuk ke dalam keyakinan orang-orang ahli filsafat. Jadi Qadariyah itu menjadi Qadariyah, kesyirikannya orang Qadariyah itu intisari ya, mukhtasarnya, ringkasan intisari dari keyakinan orang Qadariyah. Bahkan keyakinan Qadariyah ini bisa menjadi pintu untuk menuju kepada akidah filsafatnya. Walihada syabbahumus sahabah radhiyallahu anhum bil majus. Maka dari itu para sahabat menyerupakan mereka orang-orang Qadariyah dengan majus, itu orang-orang majusi. Kama thabata an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, sebagaimana riwayat para sahabat ini yang mengatakan bahwa Qadariyah itu serupa dengan orang-orang majusi, sebagaimana hadis Ibnu Umar dan hadis Ibnu Abbas. Waqat rawa ahlus sunan, yang dimana diriwayatkan juga oleh ahlus sunan ya, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah ya, dengan sanad yang marfu
sanad yang tersambung dengan Nabi, annahum majusu hadhil ummah, bahwa mereka orang Qadariyah adalah majusu hadhihi al ummah, majusinya umat ini. Jadi kalau ditanya siapa mereka, Qadariyah? Qadariyah adalah majusinya umat ini. Kenapa? Ini alasan kita tanya. Sekarang bertanya, kenapa orang-orang Qadariyah disebut dengan majusi hadil umat, majusi umat ini, majusi umat Islam? Kenapa? Karena mereka orang-orang Qadariyah memiliki kemiripan dengan orang-orang majusi. Yaitu apa kemiripannya? Kemiripannya adalah mereka orang-orang Qadariyah meyakini bahwa hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Itu menurut orang-orang Qadariyah. Sehingga sama saja dengan keyakinan orang-orang Majusi. Majusi meyakini bahwa Khalik itu dua, pencipta dua. Ya, yang pertama menciptakan kebaikan, yang kedua menciptakan keburukan. Orang-orang Qadariyah juga meyakini demikian. Yang pertama yaitu Allah menciptakan alam semesta, menciptakan makhluk-makhluk. Ya. Lantas orang-orang Qadariyah menambahkan pencipta kedua yaitu hamba. Hamba-hamba itu pencipta menurut orang-orang Qadariyah. Apa? Menciptakan apa? Menciptakan perbuatannya sendiri. Inilah yang menyebabkan orang-orang Qadariyah disebut dengan majusu hadhil ummah. Ya, mereka orang majusi umat Islam, majusinya umat Islam atau majusinya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka meyakini pencipta ada dua. Yang pertama Allah menciptakan alam semesta, menciptakan makhluk. Yang kedua adalah manusia hamba sendiri. Ya, bahwa hamba-hamba ini menciptakan perbuatannya sendiri. Allah tidak bisa menciptakan perbuatan hamba. Justru hamba yang menciptakan perbuatan itu, kata orang-orang Qadariyah. Maka dikatakan oleh para sahabat bahwa mereka ini adalah majusu hadhihi al-ummah, majusinya umat Islam. Baik, sampai sini kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas pemaparannya pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz kita dapat kita ambil poin-poin pentingnya, dapat kita ambil faedah-faedah apa yang disampaikan oleh guru kita. Mungkin barangkali kepada kawan-kawan sekalian, baik Ustaz dan Ustazah sekalian yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Taib kepada Ustaz Yusuf. Ustaz. Ada? Ustaz Yusuf, silakan dihidupkan aja mikrofonnya itu, sudah diaktifkan. Ada gambar mikrofon di Telegram itu, antum klik saja. Oh ya, cek apa suara saya sudah jelas, Ustaz? Jelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau bertanya terkait dengan konsekuensi dari perkataan atau kaitannya orang falasifah tadi itu, bahwa mereka ini mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kayak ini Ustaz, yang sepemahaman saya ini kenapa kayak bertentangan dengan yang pelajaran yang sebelumnya yang mengatakan bahwasanya seluruh makhluk ini kan meyakini ini tauhid rububiyah. Tapi ternyata pada faktanya ternyata ada ini kaum falasifah ini yang ingkar terhadap rububiyah Allah. Nah, itu menurut saya kontradiksi, Ustaz. Mohon di penjelasan terkait dengan. Terima kasih. Baik. Sebenarnya kalau ini saya jawab langsung ya. Sebenarnya Al-Maqrizi itu memberikan isyarat ya bahwa ada yang mengingkari ya. Walaupun beliau menetapkan bahwa rububiyah itu tidak ada mengingkari, tapi kalau antum perhatikan ya, ini di halaman berapa bentar? Kalau di buku saya halaman 31, ini berarti di sini. Ini buku masih terbuka ya? Coba dibuka bukunya. Bisa nggak dibuka itu, Ustaz? Bentar, Ustaz. Bentar. Ini ya. Oh iya. Itu di halaman 44. Halaman 44.
Ini Ustaz. Ya, ke bawah, Ustaz. Coba ke bawah. Ini. Ya. Jadi di situ Makrisi mengatakan, walladzina, dan orang-orang asyraku bihi ta'ala fi rububiyyah minhum man asbata mau khaliqan akhar wa in lam yakul innahu mukafi'un lahu. Jadi ada orang-orang ya yang menyekutukan Allah di dalam rububiyah, dan dari mereka ini ada yang menetapkan ya, yang ini syirik dalam rububiyah ya. Ada di antara mereka yang menetapkan bahwa ada pencipta selain Allah ya. Jadi memang Makrizi menetapkan, bahkan Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam syarah kitab Aqidah Tahawiyahnya, mereka menyebutkan bahwa orang yang mengingkari ya syirik di dalam rububiyah itu tidak ada, ya tidak ada, karena semua meyakini bahwa Allah lah satu-satunya. Lantas bagaimana kok bisa muncul adanya orang yang syirik dalam rububiyah? Padahal telah ditetapkan nggak ada yang syirik dalam rububiyah. Semuanya mengakuinya. Sebenarnya rahasianya di sini. Rahasianya ini fitrah, ini hukum asalnya seperti itu. Fitrah asalnya itu tidak ada yang syirik di dalam rububiyah. Itu fitrah asalnya. Jadi kalau kita dapati ada yang syirik dalam rububiyah, berarti itu keluar dari fitrahnya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun seperti itu, menyebutkan di dalam kitabnya Qawaid al-Arba', misalkan itu ada di situ bahwa ketika orang-orang musyrik ya ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah ya, sebagaimana mengatakan gimana sih ayatnya itu, man khalaqas sama wa idza qila lahum saya lupa ayatnya, man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, ketika ditanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika kita mendapati ada orang yang syirik di dalam rububiyah, yang menyekutukan Allah dalam rububiyah, misalkan Majusi. Majusi ini menyekutukan Allah dalam masalah rububiyah. Ya, mereka menciptakan, mereka menetapkan adanya dua pencipta keburukan dan pencipta kebaikan. Tapi walaupun demikian keyakinannya, tetap mereka meyakini pencipta yang kuat itu satu. Ya, pencipta yang kuat itu satu. Ini pertama. Kedua, orang falasifah. Kenapa orang falasifah bisa mengingkari wujud Allah? Karena fitrahnya rusak. Jadi ini keluar dari pakem, keluar dari standar. Standar asasnya manusia itu tidak mengingkari rububiyah, tidak mengingkari adanya pencipta. Ya, kalau dalam bahasa kita pencipta aja sonek, kalau dalam bahasa orang ahli kalam sonek ya, itu pencipta. Itu tidak ada mengingkarinya. Tapi ketika fitrah itu rusak, itu wajar bisa terjadi. Misalkan seperti orang-orang falasifah yang fitrahnya itu rusak. Jadi saya ulang kembali, hukum asalnya manusia itu tidak ada yang mengingkari wujud pencipta, tidak ada. Itu hukum asalnya. Kalau seandainya kita taruhlah ini, seandainya ya manusia dikurung, tidak dikenalkan dunia luar, ya, kita kasih makan, tidak dikenal dunia luar, pasti muncul di dalam benaknya keyakinan, perasaan, pertanyaan-pertanyaan, yang dimana pertanyaan tersebut menyatakan atau dia menyatakan di dalam dirinya, saya ini kok bisa ada di alam ini, bagaimana ya, pasti ada yang mewujudkan saya, nggak mungkin saya menciptakan diri saya sendiri ya, karena Allah pun memberikan pertanyaan seperti itu, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi fitrah asal manusia itu akan menghukumi dirinya sendiri, dia itu diciptakan, dia itu diwujudkan, itu fitrah asal manusia ya. Tapi kenapa kok bisa ada pengingkar pencipta? Itu karena fitrahnya rusak. Itu karena fitrah mereka telah rusak, seperti orang-orang falasifah contohnya. Itu telah fitrah mereka telah rusak. Bahkan orang-orang Nasara ketika mereka menyekutukan Allah di dalam rububiyah ya, menyatakan ada tiga ilah ya. Anak, ayah, dan Roh Kudus. Tapi dari tiga ini mereka tetap meyakini bahwa tiga itu satu ya. Loh, kembali lagi, berarti kan tidak ada yang menyekutukan dalam rububiyah. Masih fitrah itu tetap menyatakan bahwa pencipta alam semesta ini adalah satu. Semua agama gitu. Antum silahkan lihat di agama apapun, pasti mereka meyakini bahwa pencipta alam semesta ini adalah satu. Ya, seperti itu. Adapun kerusakan tadi itu keluar dari asas, keluar dari standar.
berarti standar. Bagaimana orang falsafah itu? Wallahu alam. Jadi bukan Oh iya, kompetisi. Ya. ya Ustaz, jelas, jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bagi Ustadz atau Ustazah yang lain yang mungkin kurang jelas atau mungkin mau ditanyakan, silahkan ditanyakan sebelum kita tutup ya, pertemuan kita pada sore ini. Jika tidak ada Ustadz, mungkin bisa di closing aja Ustadz. Tapi kita closing ya, kita akhiri majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam.